Injil Matius pasal yang ke-16. Jika saudara nanti akan membaca di tayangan media di depan, yang bagi Bapak Ibu tidak berkesempatan untuk membawa Alkitab, ya. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai dengan 25. Ayat ini sangat boleh dikatakan cukup orang Kristen tahu. Itu saya membacakan ayat ini pada ayat 24. Nanti Bapak Ibu ayat 25-nya. Bersedia? Loh, bersedia? Amin. Begitu dong. Tadi nyanyinya. Ya, giliran firman Tuhan jangan terjun bebas ya. Baik, saya membacakan ayat 24 berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya, jadi setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Perhatikan, menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat 25. Loh, ulang. 2, 3, ayat 25. Ya, oke lah, dapat angka 90 ya. Jadi tema ini menarik sekali menjadi sebuah perenungan yang dalam di dalam menjalani hidup kekristenan ini. Maka kita harus menemukan apa yang sedang kita cari dan kita tuju. Itu dulu yang mesti kita perkarakan. Pandangan hidup adalah sesuatu yang di dalamnya bahwa kita memiliki perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian. Itu pandangan hidup. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat, lalu apapun bentuk perbuatan itu pada dasarnya, maka itu disebut sebagai pendirian atau keyakinan. Itulah sikap hidup. Berangkat dari inilah pandangan hidup kita terhadap pengikutan kita kepada Kristus Tuhan. Sekarang ini kita harus memiliki satu perjuangan. Satu perjuangan. Bahkan tidak cukup hanya berjuang, tapi kita menghadapi tantangan yang lebih besar. Perhatikan, dunia sekarang ini sedang dilanda gelombang yang namanya geopolitik. Di antara negara sama negara itu sedang mempertahankan keadaan negaranya supaya jangan sampai kolab dan seterusnya. Bagi negara besar dia bisa melakukan apapun untuk negara-negara yang berkembang. Itu dunia loh ini hari. Bahkan kalau kita melihat pandangan hidup kita yang masa bodoh terhadap diri ini kepada nilai-nilai kekristenan kita itu bahaya sekali. Berangkat dari inilah kita mesti perhatikan bahwa gereja dan orang Kristen sekarang ini, semakin memprihatinkan, mencemaskan. Tentu ini kacamata gembala atau kacamata pendeta yang concern melihat perkembangan zaman. Yang melihat perkembangan moral, etika, dan segala macam yang terjadi. Sebab itu mengapa dikatakan memprihatinkan dan mencemaskan? Karena pada titik tertentu di tengah arus gelombang yang begitu deras, ternyata di dalamnya budaya tren gereja yang besar, yaitu mega church. Ini sebagian besar menarik orang untuk meminimalkan panggilan Yesus yang selalu berseru berkata, mari kalau engkau mau mengikut aku, sangkal diri. Pikul salibmu dan ikutlah aku. Jadi kita tidak bisa pungkiri pada gereja-gereja yang populer, mega church ini kelihatannya kita telah
meminimalkan panggilan Yesus untuk meninggalkan segala sesuatu. Saya berpikir orang yang ke gereja besar, ke gereja yang diwarnai dengan euforia yang begitu meledak-meledak, itu adalah esensinya yang Tuhan mau. Belum tentu. Saya tidak mengacaukan untuk membela diri sebagai gereja yang masih familiar seperti semacam ini. Lalu saya buatlah tema ini untuk membantu mengangkat supaya gereja kita ini punya nilai. Tidak juga. Tapi sebagai seorang rohaniwan, saya sangat miris dan prihatin melihat kondisi kekristenan hari ini. Mau dia pendeta, mau dia aktivis, mau dia pemain musik, mau dia WL, mau dia apapun bentuk semua itu sedang masuk dalam putaran yang besar. Orang seolah sedang berusaha meninggalkan panggilan Yesus seperti tadi di ayat yang ke-24. Dikatakan kalau engkau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Tidak ada rumusan lain kekristenan, ke gereja apapun motivasi kita. Tidak ada rumus lain kecuali menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan tidak pernah menjanjikan yang lain. Maksud saya dalam konteks ini, maksud saya dalam konteks khotbah ini, walaupun janji-janji firman Tuhan itu terlalu banyak. Tetapi kita masuk dalam panggilan. Bagaimana gereja sekarang ini dibawa kepada arus meminimalkan panggilan Yesus yang masuk ke wilayah ini dengan euforia semacam yang sekarang meledak-meledak, maka tidaklah heran gereja dipenuhi dengan orang-orang Kristen yang tampaknya, kelihatannya puas dengan hanya memiliki hubungan yang biasa saja dengan Tuhan. Ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kalau kita kritisi hidup kita ikut Tuhan, tidak cukup cuma hari Minggu. Tidak cukup cuma hari Rabu. Tidak cukup cuma hari lain. Sepanjang detik yang kita miliki, kita mengikut Kristus. Kita mengikut Tuhan. Tidak ada kamus lain. Kecuali kita memang harus menyangkal diri. Menyangkal diri adalah sesuatu hal yang tidak mengenakan dan menyamankan bagi daging. Oleh karena kekristenan yang tampaknya puas dengan hanya memiliki hubungan yang biasa saja dengan Kristus, sambil mereka mempertahankan tetap nilai kekristenan pada umumnya banyakkan orang. Jadi tidak greget gitu loh Kristennya. Kristennya tidak memiliki nilai kualitas seperti yang memang Tuhan inginkan. Dia harus menyangkal, pikul salib. Bukan salibnya Tuhan loh. Nggak ada yang mampu salib Tuhan kita pikul. Ya. Tapi salib kita. Salib kita. Mengapa dikatakan pikulah salib dan menyangkala diri? Itu salib yang Yesus sedang bicarakan ini salib saudara masing-masing. Salib saya nggak bisa dipikul Pak John, salib Pak John nggak bisa dipikul saya. Begitu juga Kosihau. Masing-masing kita punya kemampuan memikul salib kita masing-masing. Saya percaya salib yang kita pikul tidak lebih berat daripada salib Kristus. Maka dari itu satu perjuangan yang kita tidak bisa main-main. Kita harus berjuang dengan mati-matian. Kita harus mengalahkan semua tantangan hidup yang sedang merintangi kita. Mengapa? Karena kita tidak mau terjebak di dalam hal hubungan kita dengan Tuhan hanya biasa saja. Kita harus punya satu greget nilai yang di dalamnya bahwa kita sedang tidak mempertahankan nilai agama atau nilai sebuah Kristen yang baik, yang saleh, dan yang jujur.
Sambil tetap mempertahankan nilai-nilai terhadap kekristenan inilah, mereka sekedar mengakui beberapa fakta bahwa Alkitab memang benar. Coba tanya orang Kristen. Kan tahu tentang memberi? Ya kan? Tahu tentang perpuluhan? Tapi soal memberi perpuluhan nanti dulu. Pokoknya asal gue tahu dulu perpuluhan tuh ada. Soal memberi nanti, urusannya belakangan. Yang penting gue tahu dulu, perpuluhan memang gereja bilang ada. Ya, aneh loh, orang Kristen banyak tahu firman Tuhan, banyak mengerti firman, tapi melakukannya zero. Miris gak Tuhan? Padahal dia kalau ke gereja, ini bukan lagi sedang mencibir saudara ya, emang kenyataan. Saya di gereja besar itu 9 tahun dengan Pak John. Kami melihat begitu pertanyaan-pertanyaan yang bersimulit seliweran di pikiran ini. Apa dan bagaimana hidup besok? Itulah sebabnya mengapa Yesus berkata di ayat ke-24, dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Saya ulang terus ya, supaya saudara ini lebih melekat, menstereotip dalam pikiran saudara, bahwa saudara dipanggil itu memang untuk ini. Saudara dipanggil bukan untuk jadi pendeta, saudara dipanggil bukan jadi aktivis, saudara dipanggil bukan untuk yang lain. Tapi saudara dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus seperti Kristus telah lakukan. Nah, kita coba melihat ketika di ayat atasnya, tolong nanti Abed bukakan. Di ayat 22, ya, ayat 22. Klik. Ayat 22 mengatakan ya di sana, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Dia di situ kata pengganti Kristus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal ini, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Perhatikan baik-baik ya. Ayat ini sedang mewakili satu keberadaan Petrus sebagai murid yang dekat dengan Kristus. Dia membela Tuhan. Dia bela Kristus. Jangan sampai Tuhan ke Yerusalem dan betul katanya dia akan dibunuh oleh imam, tua-tua sidang, ahli Taurat, dan disiksa lalu dibunuh. Yesus berkata begitu, maka Petrus muncul perkataan ini. Seolah dia tidak rela gurunya akan mengalami itu. Dia coba menyelamatkan Yesus sebagaimana dia punya kekuatan. Sebagaimana dia tahu sebagai seorang murid. Maka dia katakan, sekali-kali Tuhan, engkau jangan pergi ke situ. Dan sekali-kali juga hal itu tidak akan menimpa kepadamu. Kan banyak orang Kristen hari ini seolah sudah membela. Bukan gereja. Membela Tuhan. Ya, membela gereja aja kadang kalau kita melihat volumenya tergantung bagaimana kondisi moodnya dia enak apa enggak, uangnya lagi tebel apa tipis, hujan apa enggak. Ini kalau saya begitu, wah Bapak lagi nyinggung saya. Saya nggak nyinggung saudara, ini kenyataan. Benar. Kalau kita melihat demikian, maka dikatakan Tuhan kiranya ini sudah mewakili banyak euforia kekristenan hari ini seolah dalam kapasitas sedang membela Tuhan, kapasitas Tuhan punya salib mau diambil oleh dia, Tuhan punya sengsara mau dialihkan ke dia. Lalu apa ayat 23-nya dikatakan? Coba. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Mengapa Tuhan tidak berkata, "Enyalah Petrus, kau jauh dariku." Enggak. Enyalah iblis yang ada di dalam Petrus. Saya pikir orang semacam begini ini enggak ada iblis. Oh, banyak.
Saudara anteng duduk diam, tangan dilipat begini, begono. Saya pikir nggak ada iblis di dalamnya. Belum tentu. Iblis bergentayangan seperti singa yang mengaum di tengah lapar. Maka dari itu dikatakan, nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perhatikan. Seringkali kita sudah ada di satu kotak. Seolah kita membela Tuhan. Tapi yang kita lakukan itu demi kepentingan pikiran manusia yang pada prinsipnya menghindarkan keinginan daging, kenyamanan, dan aman. Itu yang membawa, maka Yesus berkata, hei engkau iblis keluar. Kau hanya mau nyaman, kau hanya mau enak, kau hanya mau menghindarkan salib. Maka dari itu dikatakan keluar, pergi. Nya, itu bahasanya itu seolah dihentakkan begitu. Jauh-jauh. Itulah sebabnya mengapa dikatakan kita sering bertindak dengan yakin bahwa apa yang kita lakukan pasti Tuhan disenangkan, disukakan. Karena kita sudah membela pekerjaannya. Ini kita terjebak di sini. Pak, saya sudah meninggalkan banjir, saya melayani Tuhan, saya datang duduk diam di sini. Kan kita seolah begitu. Tapi kita nggak tahu hatinya kan. Itulah sebabnya kita berurusan dengan Tuhan itu. Hati kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ternyata tindakan yang bertujuan untuk kepentingan apa yang dipikirkan manusia. Semata ternyata kata Tuhan. Apa? Batu sandungan bagi Kristus. Ini Tuhan yang tersandung karena perkataan Petrus. Berapa banyak Tuhan tersandung dengan perbuatan kita? Berapa banyak? Kok kita gak bertobat-tobat untuk mengakui? Saya gak tahu harus berpikir apa pertobatan kita kepada Tuhan untuk supaya dia tidak tersandung dan mengakui dia sebagai Allah Tuhan kita. Itu sebabnya kita tanpa menyadari sebetulnya tindakan-tindakan kita belakangan ini yang tadi di awal saya mengatakan dengan memprihatinkan dan mencemaskan karena kehidupan manusia pada prinsipnya totalitas hidup orang Kristen hari ini kalau ada alat screen itu mulai dari rambut saja udah ketahuan warna saudara tuh maunya apa. Dari rambut aja udah ketahuan. Coba bayangkan. Begitu di screen terus. Wah pikirannya lebih hebat lagi. Segala macam binatang ada di sini. Di screen lagi ke mata saudara. Tambah lagi dunia saudara mau rangkul. Di screen lagi mulut saudara. Waduh. Pagi, siang, sore, malam. Seperti bebek yang lagi nyanyi. Tuat, 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 tuat. Di screen lagi. Terus screen, lihat hati, lihat jiwa, lihat tindakan, lihat perbuatan. Maka disitulah sebenarnya kemirisan kami melihat orang-orang Kristen hari ini. Saya mengatakan bukan saya lebih baik. Saya mengatakan bukan saya suci dan kudus. Tapi saya mengatakan ini kebenaran. Ini firman. Yang tidak ada toleransi dengan apapun. Karena ini firman. Maka dari itu setiap kali kami kalau ketemu teman-teman kita diskusikan tentang firman. Kami diskusikan tentang apa yang mesti kami lakukan untuk supaya hari-hari menjelang akhir. Dan itu sangat menarik karena mengapa? Kita mengintrospeksi diri kita. Banyak orang Kristen sekarang digiring oleh setan tanpa disadari.
Karena mereka telah menjadi pengikut, bukan pengikut setan. Kalau saudara dibilang pengikut setan kan besok lusa, Pak Andi lewat mana nih pulangnya nih? Dia lewat Pasar Baru, PB. Ya. Ini PB bukan Pasar Baru, PB. Atau lewat Gajah Mada, atau lewat Gunung Sari. Banyak loh orang gak puas. Maka dari itu, kalau Tuhan mati di kayu salib, dan dia sudah berikan itu untuk saudara dan saya, hidup kita tuh terjamin. Hidup kita terjamin. Sekarang yang kita perkarakan bagaimana kita merespon dia. Maka dari itu Bapak Ibu, Tuhan itu panjang sabarnya, gak terbataskan. Panjang sabarnya Tuhan gak terbataskan. Tapi seringkali dia sudah memberikan hidupnya. Kita yang seringkali tidak bisa merespon dengan baik. Harusnya kita merespon Tuhan itu cintanya, kasihnya. Haleluya, ku mau bersorak bagi sukacita surga, surga. Tangan saya sampai gemeter gini, kalau saya gemukan begini. Sukacita surga ada dalam hatiku. Wah, itu pujian yang menggelora. Maka Bapak Ibu, saudara harus punya hidup betul-betul engkau percaya Kristus ada dalam hidup. Jadi pujian ini pengarangnya itu dikatakan suasana hatiku, sukacitaku, sukacita surga ada di dalam hatiku. Mengapa? Dia sedang menghadapi gelombang, dan gelombang penderitaan itu dia muncul merasakan kasihnya Tuhan. Saudara kalau tidak pernah mengalami salib, penderitaan, aniaya, himpitan, dan tekanan hidup, bagaimana mau rasakan kasih Tuhan itu? Orang di luar sana banyak yang lebih menderita dari kita. Rumah kebanjiran, satu-satunya rumah dihantam itu bencana longsor tanah. Sampai di hari kalau di report oleh televisi cuma hanya tangisan, sampai hari ini belum ada cerita. Tapi kalau saudara masih bisa duduk dengan karpet yang bagus, dengan AC yang kita setel mau 19, mau 20, 24. Bukankah harusnya kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Saudara tinggal datang, duduk, dengar, dan coba mengamati. Oleh karena itu saya ulang, banyak orang Kristen sekarang ini digiring oleh setan tanpa disadari, karena mereka telah menjadi pengikut, bukan setan, tapi pengikut pendeta, pengikut gereja, bahkan ada yang membela pendeta itu dengan habis-habisan karena dia hanya terjebak dalam satu individualitas pendeta itu. Maka dari itu Bapak Ibu, pendeta itu bagaimana juga manusia. Kalau engkau agungkan dia lebih dari Tuhan, bukan pendetanya yang salah, orang Kristennya yang salah. Mengapa dia bisa sampai begitu? Karena pikirannya tidak pernah selaras dengan Tuhan. Saya pikir gak banyak orang kayak gitu. Banyak. Di sana sono, sana sono, sana tangan saya berhentinya di sini, saudara. Di sini pun ada orang-orang yang begitu individualitaskan pendeta. Tapi bukan berarti nanti besok pulang dari itu,
Ini kita gembala kita aja lu, kita sanjung-sanjung, kita kalau perlu kita gendong rame-rame, angkat tinggi dia. Bukan itu. Terlalu lama saya melihat orang-orang seperti ini, Bapak Ibu. Banyak. Dan itu menyedihkan sekali. Satu kali seorang staf, kebetulan sekali saya saat itu sebagai kepala kantor dari gereja besar. Staf saya berkata begini, Om sih nggak mau puji-puji gembala kita. Loh, emang kenapa? Coba puji-puji gembala kita, ngomong yang baik, pokoknya gimana-gimana. Supaya apa? Saya bilang gitu. Supaya jadwal tuh banyak nanti dikasih. Saya bilang enggak. Saya anak dia, bapak saya. Saya anak dia walaupun gembala tapi dia bapakku. Aku tidak ingin menjerumuskan dia dengan hanya berkata yang manis. Ku angkat dia, ku hormati dia. Tapi ku sedang menjatuhkan dia. Nah, biarkan ku menghormatinya dengan cara yang Tuhan singkapkan. Manakala dia ada, ku hormati. Manakala dia tidak ada, tetap ku hormati. Sampai hari ini ketika saya sudah tidak di situ, ku tetap menghormati. Ku tetap mendoakan. Karena ku tahu itu yang Tuhan mau. Jangan kita didustakan. Jangan kita digiring oleh iblis. Pada pokok yang salah, kamu jangan sembah Yesus, sembah orang ini. Kamu jangan sembah dia, kamu sembah itu, kamu sembah. Mengapa banyak orang rohaninya begini? Gampang dibawa arus. Tidak menetap. Itulah sebabnya banyak orang-orang digiring. Bukan Kristus yang dijadikan sebagai dasar iman percaya dan pengikutannya. Tetapi gereja dan pendeta yang lagi naik daun yang dijadikan dasar. Saya mengatakan di sini bukan sensitif atau lagi kepahitan dengan pendeta-pendeta yang lagi dipakai. Tidak. Tuhan tahu hatiku. Satu kali banyak orang Kristen akan tercengang. Satu kali. Ini belum ya Bapak Ibu, belum. Satu kali. Semua kita yang duduk di sini. Dan orang yang ada di luar sana. Satu kali. Ketika dia berdiri di hadapan Kristus Tuhan. Karena dia sudah merasa tadi puas. Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal kau. Nyala. Kapan itu terjadi? Next ke depan. Kalau engkau tidak membenahkan dirimu sekarang ini, sikap hidupmu terhadap Kristus seperti apa? Pasti ke sana. Pasti dijamin. Yesus berkata, aku tidak kenal engkau. Keselarasan kita dengan Kristus itu seperti sedang kita canangkan. Memburu hati Tuhan. Memburu. Kita sedang melakukan memburu hati Tuhan bukan berarti kita menyepelekan tanggung jawab kita di dunia ini sebagai bapak, sebagai opa, sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai apapun status kita. Justru di situ kita pertanggungjawabkan hidup kita dengan benar di mata Tuhan.
Kita justru semakin giat. Kita tahu karena kita ini ada Tuhan di dalam kita. Itu yang menjadi motivasi hidup kita. Mengapa? Karena kita berharga, dia sudah mati, dia tebus kita. Maka itulah yang menjadi jaminan kita. Jangan sampai satu kali Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Mesti kita pikirkan hari ini, bukan besok. Besok sudah terlambat, gak ada yang bisa menolong kita. Kemarin Rabu, Bu Gembala lagi cerita tentang mimpinya. Mimpinya, saya sudah mendapat apa itu? Boarding pass. Saya dapat boarding pass, dia belum. Suami istri loh. Keselamatan tidak bisa mengikut istri atau suami. Suami atau istri. Anak orang tua anak. Kita semua bertanggung jawab sendiri-sendiri. Kita bertanggung jawab sendiri-sendiri. Dia panggil-panggil saya, Pak, tunggu. Jalan terus. Bablas anginnya. Bukan saya egois, bukan saya nggak mau tahu. Karena firman mengatakan keselamatan. Maka Yesus berkata, jikalau engkau tidak membenci papamu, mamamu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, engkau tidak layak buat aku. Ini bukan Yesus sedang egois. Karena dia tidak boleh diduakan. Dia tidak boleh diduakan, dia hanya satu-satunya Allah kita. Dan kepada dia kita menyembah. Yesus Kristus Tuhan. Maka kalau ada sesuatu yang salah di benak kita, di pikiran kita, di iman kita, pengikutan kita. Sudah, Roh Allah keluar dari hidup kita. Apalagi kita susah dikasih tahu, susah dibilangin. Susah dinasehati. Wah. Nyam. Kita semua rentan terhadap penipuan rohani. Tidak terkecuali siapapun. Karena lawan kita ini adalah iblis. Si ular tua. Dia yang pernah menjatuhkan manusia pertama. Saudara, manusia keberapa ini hari? Abad 21, 22 mungkin masuk kita. Iblis cuman gak usah perlu kayak dulu jatuhkan Adam dan Hawa. Saudara ditiup aja. Tidur. Kera atau monyet. Mungkin saudara sering mendapatkan satu perumpamaan ini ya. Monyet kalau dia naik tinggi, anginnya kencang, dia pegang erat-erat itu. Ujungnya pohon itu. Tapi begitu anginnya sepoi-sepoi. Ngantuk dia. Jatuh. Itu menggambarkan bagaimana iblis sudah tokoh ulung. Setiap kita dijatuhkan dengan cara ulungnya dia. Kalau kita tidak bersandar pada Tuhan dan terus satu kali janji Tuhan itu cuma hanya sekedar isapan jempol. Kata cerita orang. Kata cerita pendeta. Ayat 24. Coba kita ulang kembali lagi ke situ ya. Ayat 24 saya ulang. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang tidak terkecuali siapapun dia yang mau mengikut aku, kata Yesus, ya harus menyangkal diri dan memikul salib. Kira-kira ini Yesus sedang berbicara kepada siapa? Murid-murid.
Yesus sedang berbicara kepada murid-murid, di situ ada Petrus, ada Yohanes, ada Yudas, ada Yakobus, ada Simon Petrus, ada juga Andreas dan seterusnya. Yesus di sini tidak berbicara kepada seorang ateis yang tidak percaya akan agama. Dia tidak percaya akan adanya Tuhan. Bahkan Yesus juga tidak sedang berbicara kepada seorang penyembah berhala atau bidat. Tapi Yesus sedang berbicara kepada orang yang baik dan yang saleh. Siapa itu? Saudara dan saya. Kalau engkau mau mengikut seperti ini. Gak ada yang lain. Banyak orang Kristen tahu tentang Yesus tetapi tidak di dalam Yesus. Orang selalu berbicara tentang Yesus cukup mapan, cukup mengerti. Tapi masalahnya dia tidak tinggal di dalam Yesus. Itulah sebabnya mereka mengikatkan diri dengan Yesus dan menganggap bahwa hidup kekal mereka sudah aman. Padahal satu hari ternyata apa yang mereka rasa aman itu ujungnya adalah maut. Ada firman yang mengatakan banyak orang menyangka jalannya lurus tetapi ujungnya maut. Nah kalau sudah sampai ujung itu artinya sudah gak punya kesempatan. Pesawat ATR 42500. Seorang pramugarinya dia akan menikah tahun depan atau bulan depan. Yang terjadi apa? Tidak pernah menyangka itu hari terakhir. Dia sempat bikin video klip sedikit shock. Dia berkata minta maaf kepada calonnya. Ternyata itu inisial terakhir kali dia hidup. Ujungnya maut. Kalau kita sudah ada di ujung maut, gak ada siapapun yang bisa menolong kita. Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Bodohnya kita karena sering kita ditipu. Ntar, nanti, besok, kapan-kapan dan seterusnya. Kita sedang berjalan, digiring terus. Udah ikut Tuhan biasa-biasa aja. Jangan terlalu serius. Nanti cepet tua. Jangan terlalu bener-bener. Nanti lu capek sendiri. Begini dan seterusnya. Iblis tipu kita seperti itu. Padahal justru orang yang dekat dengan Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang kau berikan. Ku tetap bertahan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Iblis licik, pintar, jahat, tipu muslihat. Dia buat semua manusia bertelut. Kamu masih muda, gampang udah, masih muda. Nanti masih muda. Pramugari itu berkisaran antara sekitar umur 24-an. Siapa yang sangka? Itu sebabnya karena mereka tidak pernah berpikir berapa harga yang harus saya bayar untuk mengikut Yesus. Hampir tidak pernah muncul dalam benak kita. Karena mengikut Yesus memang melalui pintu yang sesak, pintu yang sempit. Dan penuh dengan penderitaan, tekanan, kesengsaraan, dan penganiayaan. Seringkali orang akhirnya menghindarkan dan jauh-jauh
daripada mengikut Kristus. Satu kali kalau kita melihat perkara ini Bapak Ibu, tidak sedikit memang menjadi satu hal tantangan berat kita. Seorang pembicara terkenal wanita yang bernama Joyce Meyer. Saya sangat juga mengidolakan. Saya banyak baca buku-bukunya. Dan terlahir dia cukup penuh dengan kepahitan yang dalam. Masa kecilnya yang jauh dari kehangatan, damai, rasa aman di dalam keluarga. Keluarganya dihantui dengan ketakutan dan rasa malu, termasuk Joyce yang kecil ini. Sampai tidak dia pernah menyangka dunia itu runtuh. Apa yang terjadi? Orang tua kandungnya, ayahnya, memperkosa dia. Sampai usia 18 tahun. Maka dia merasakan tidak punya masa depan lagi. Sebanyak 200 kali dilakukan oleh ayah kandungnya. Merupakan sebuah penderitaan panjang yang tidak tahu kapan berakhir. Joyce Meyer. Tapi apa yang terjadi? Dalam luka yang dalam, Tuhan membentuk hatinya untuk dia bisa mengampuni ayahnya dan melupakan peristiwa itu. Maka dari itu, ia menjadi wanita yang bukan saja bertahan, ia menjadi salah satu pengajar Kristen yang praktis, paling berpengaruh di seluruh dunia. Dia menjangkau jutaan orang dan memiliki karangan buku-buku yang tidak sedikit. Bahkan TV relay menayangkan dia. Sampai seminar-seminar. Jutaan orang jadi mengenal Kristus dengan berbagai bahasa. Puluhan negara. Dari orang anak kecil yang diperkosa 200 kali oleh ayah. Tuhan mampu. Kalau engkau lebih baik dari Joyce, bukankah artinya Tuhan lebih mampu membuat masa depanmu lebih dari itu? Yang menjadi persoalan, engkau tidak pernah mau serius. Kau tidak pernah merespon akan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dan yang menggetarkan hati kita, ia tidak malu dan menutup luka masa kecilnya itu dalam kotak yang rapat. Ia berani menceritakan masa lalunya di hadapan banyak orang. Agar orang lain yang terluka tahu satu hal. Kamu tidak sendirian. Tuhan bisa mengubah ruang lukamu menjadi satu kesempatan pemulihan. Kita terlalu pesimis. Kita terlalu masuk dalam kotak seperti tempurung yang di dalamnya seperti katak yang tidak bisa bergerak. Tuhan bisa mengubahkan dari satu luka yang dalam sekalipun menjadi satu ruang pemulihan dan masa depan yang berpengharapan. Mengapa engkau tidak pernah memiliki itu? Tuhan Allahnya Joyce apakah beda dengan Tuhannya kita? Nah, dalam luka seperti itu Joyce menemukan Kristus sebagai satu-satunya alasan. Maka dia tidak pernah mengambil kesempatan lain. Kecuali dia bagaimana sampai ini hari perkataannya yang cukup keras. Yaitu supaya orang harus serius ada di dalam Tuhan. Bagaimana dengan keadaanmu, keadaan saudara dan saya hari ini? Terkungkung apakah kita? Terikat dengan apakah kita? Kalau engkau masih tidak mampu, artinya engkau tidak ada di dalam
Kristus hatinya. Saya sangat menyayangkan kesempatan yang berharga sampai hari ini kita masih ada waktu. Tapi seringkali waktu itu menjadi alasan untuk kita biarkan berjalan. Kesimpulan dari khotbah ini, bila sikap hidup atau pandangan kita hari ini tidak pernah mau berubah dari mengikut Yesus, kita selalu bercokol berpikir untung ruginya apa buat saya. Maka di situ kita tidak bersedia atau rela untuk memberikan hidup, apalagi kita kehilangan nyawa. Ayat 25 sebagai terakhir untuk kita tutup ini. Ya, perhatikan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya bukan karena gereja, bukan karena penderitaan, karena Kristus, ia akan memperoleh. Kita tidak akan pernah kecewa. Sekalipun banyak orang mengecewakan kita. Kita tidak pernah akan takut badai apapun. Karena dia selalu menopang. Cari, temukan Kristus. Selagi engkau ada dan dia ada. Jangan tunggu besok. Saat ini. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.